Jadi kalau jam 3 pagi gitu ya, waktu SD itu saya tuh menunggu antrian dari air tersebut. Jadi kayak jerigen-jerigen gitu loh, Kong. Saya Oke. masih ingat, ya kayak gitu ya. Jadi saya tuh dihidupi dengan air sampai gede kok, sampai Oh, SMA gitu ya. nah. Nah, itu Hmm. background saya. Jadi saya sangat, tapi apapun saya syukuri karena itu adalah perjalanan hidup saya yang luar biasa. Jujur saya waktu kepengen kuliah pasti orang tua belum bisa mengkuliahkan saya ya, Ko, ya. Tapi Hmm. saya memang orangnya senang belajar, kok. Apapun itu saya pelajari. Dari apapun lah ya, apapun. Mau belajar renang kek, mau belajar menjahit, saya itu serba bisa, kok. Menek genteng, bisa semua pokoknya saya. Multitasking. Ceritanya. Betul. Jadi saya di sini kok, singkat cerita pada saat saya menikah, ya ini perjalanan sudah panjang ya, Ko, ya, dengan lika-liku gitu ya, Ko, ya. Hmm. Terus pertemuannya dengan Prudential itu seperti apa kan gitu kan. Nah, waktu itu teman-teman ya, rumah saya itu hampir roboh gitu ya. Hampir roboh, terus apa, plafonnya juga apa, sudah mau sudah apa, banyak rayap-rayap gitu loh, Kong. Rayap-rayap gitu ya. Terus kalau hujan itu banjir, karena di bawah. Tadi mungkin di sandepan saya itu ada rumah yang sebelumnya dan yang sekarang kan gitu kan ya, Ya, yang saya bangun ruko after itu. tadi. Iya. Nah, teman-teman, nah di saat itulah teman-teman, waktu itu TV saya itu rusak. TV saya rusak, terus ada teknisi ke sana, ke rumah ya, teman-teman ya. Nah, kebetulan istrinya itu adalah teman dari anak saya yang pertama. Maksudnya itu wali murid gitu loh, Ko. Wali murid, Ya. ya kan, wali murid di TK. Jadi ketemu saya di sana, ternyata beliaunya itu cerita nih tentang bisnis Prudential. Nah, saya lihat memang perubahan pada diri beliau itu luar biasa, kok. Karena saya lihat beliaunya itu dulu waktu ke sekolah pakai apa, sepeda apa, onkel itu loh, apa? Oh. Heeh, heeh. Ontel, ya, sepeda ontel itu sama anaknya 4 kayak gitu ya, kok. Benar, ini ngantar Terus? sekolah kayak gitu, tapi perubahan beliau itu sudah punya mobil, malah bahkan beli rumah itu kayak villa gitu di Malang, kayak gitu. Ih. Jadi singkat cerita perubahannya memang luar biasa kan gitu kan. Nah, waktu ngobrol-ngobrol beliau bilang, "Kalau misalkan kamu apa, melakukan bisnis ini tuh bisa seperti saya," kayak gitu. Terus jujur waktu itu saya kan jadi pegawai kok. Ya. Jadi dari lulus sekolah itu saya kerja di pabrik, terus jual-jual kreditan lah kayak gitu loh, Kok. Wis apapun lah, Kok, pokoknya ada yang kepengen apa, "Ayo tolong Pak, oh jualno jinku," pokoknya barang-barang itu pasti aku jualin gitu loh, Kok. Jadi, minimal saya punya uang saku lah ya, kayak gitu. Nah, singkat cerita saya apa, kerja di pabrik, waktu itu kerja di pabrik cuman sebentar ya, teman-teman, di pabrik mebel, terus saya kerja di notaris. Nah, kebetulan bos saya ini adalah luar biasa. Jadi saya itu walaupun lulusan SMA, tapi saya digembleng menjadi seorang sarjana aku. Luar biasa. Itu adalah sebuah momen di mana Tuhan itu mempertemukan dengan orang yang tepat sama bos saya ini. Jadi setiap waktu saya itu disuruh belajar, beliau selalu pesan sama saya itu seperti ini, "Kamu walaupun lulusan SMA, tapi kamu bisa mumpuni seperti notaris yang sarjana," gitu. Jadi ada ruangan di mana di situ ada perpustakaan, itu setiap hari saya disuruh belajar. Belajar terus. Jadi waktu notaris baru itu kan nggak ada kerjaan aku. Jadi Ya. kerjanya cuma belajar. Hmm. Dari ngetik, ngetik itu tidak boleh salah. Misalkan buat akte gitu ya. Buat akte itu kita ngetik nih, dimeniti kok. Jadi saya itu sampai diajarin seperti itu gitu loh, kok. Jadi dididik juga ya. Iya, betul.
Terus, nah dari itu saya dari notaris, kebetulan notaris saya yang pertama ini adalah pindah ya ke Surabaya, saya nggak ngikut ya, terus akhirnya saya dilamar gitu kan, Hmm. sama notaris-notaris di Gresik gitu kok. Jadi bukan saya yang melamar, tapi saya dilamar kok. Karena ya Malah. didikan dari bos saya ini kok. Jadi saya Oke. itu dicari gitu ya, walaupun lulusan SMA gitu. Karena cara kerja, mungkin ya denger lah ya dari beberapa orang gitu ya kok. Singkat cerita ya ketemu apa, leader saya itu Bu Hmm. Fatati, sore-sore waktu apa, memperbaiki TV, nah itu kok. Terus beliaunya bilang kalau ada acara POP. GBOP. Oh, Ya, GPOP. waktu Ah, itu di belakang rumah itu kan Hotel Saptanawa kok. Saptanawa. Ya, beliau sih cuma bilang, "Wes pokoknya ikut ae," gitu kan. Jadi Nah, nggak saya ikut. apapun ya, Bu, ya? Iya, Prudential apa, seperti iya. apa, nggak? Pokoknya sudah. Enggak, betul. Jadi saya Hmm. itu nggak ngomong, "Ini bisnis apa," enggak, "Wes ikut aja Mbak kalau mau perubahan." Beliau bilang kayak gitu aja sih, Ko. Kalau Yang mau nyan perubahan, gitu ya, Bu, Iya, ya? jadi Oke. saya itu nyantolnya di otak saya, kalau mau perubahan. Beliau bilang, kan waktu itu banjir, rumah juga hampir roboh kan, Ko. Jadi, kalau misalkan kamu jadi staf, ya maaf ya, mohon maaf kalau misalkan, jadi karyawan atau apa, tidak ini ya, tapi saya ngomong apa adanya, apa yang terjadi pada diri saya, kan gitu ya. Ya. Ya, jadi jangan ada yang tersinggung atau apa gitu ya, teman-teman ya. Cuman ini awal di mana saya melangkah untuk perubahan tersebut gitu. Singkat cerita, saya waktu itu ikut BOP. Apakah saya mudeng kok? Enggak, waktu itu Pak Andre kalau nggak salah yang jadi pembicara, terus sama Ko Heru Biba, mungkin Ko Heru Hmm. Budiman, ya itu, Oh, dari Prusolid kan Ko. ya. Nah, jujur aja apakah saya mudeng, apa itu bisnis? Enggak, tapi yang namanya leader tahu kan Ko, dipareki. Saya Oke. dikasih yang namanya buku Fastad yang tebel itu loh Ko. Ya, putih itu. Heeh, itu tahun 2011 akhir Betul. ya. Itu sama apa, eee, CD ya Pakku ya? Oke. Heeh, bukan katok dalam loh ya. Ya, ya. Itu kok, suruh mempelajari kok, jujur. Saya masih kerja itu, masih kerja, Eh, karyawan ya, maksudnya jadi asisten notar karena pindah-pindah saya sudah lama ya, hampir 19 tahun saya di notaris oke. itu ya. Dan jujur gaji saya waktu itu ya lumayan sih sebenarnya, waktu dulu ya kok. Hmm. Itu 2,5-an lah ya kalau nggak salah. Hmm. Belum lagi fee dari nasabah, kayak ya kalau misalkan ada transaksi-transaksi kayak gitu Ya, kan kok. kelar, Itu ada fee. iya, dapat makelar Oke. itu ya. Terus? Nah, singkat cerita dari situ beliau kasih saya itu selembar apa, kayak brosur gitu loh kok. Nah, brosur seperti ini. Nah, Ya. brosur-brosur seperti ini ya. Cuman 1 lembar aja, dulu kan masih ingat rekening Pak Ali aku ya, rekening A, Masih. rekening B itu kan. Ya. Pak Ali usia 35 tahun, Oke. menyediakan Betul. pensiun kan gitu ya. Ya. Nah, beliau cuma bilang gini, "Mbak, pokoknya kalau apa, training nanti di kantor, kebetulan ada training itu jam 6:30 malam. Dulu di Prusolid GS1 itu 6:30 malam kok, ya seperti gini. Pastat ya. Ya. Ya, enggak Fastatnya ada di Surabaya kok. Itu Oh, masa sudah training? Oh, training. saya lalui, ya. Oke. Sudah, terus kan ujiannya kan tanggal 4 nih, Mhm. tanggal 4 Januari 2012, kan gitu. Tapi sebelum tanggal 4 itu saya cuman bawa brosur ini, saya coba untuk nawarin teman-teman. Hmm. Nah, ini kok. Jadi awal itu saya, nah ini mungkin, teman-teman mungkin bisa lakukan ya, pokoknya yang baru-baru nggak usah kakek mikir gitu ya, istilahnya Hmm. gitu ya. Nggak usah mikir, wis pokoke niat perubahan ya wis lakokno gitu kan. Maaf Oke. ya kok ya, ngomongku kuasar ya kok, Santai biasa aja. wong Surabaya kok, wong Gresik pisan, gitu. Jadi intinya saya cuman bekal brosur aja, saya di salah satu teman saya, itu, teman SMP ya.
Hmm? Cuman cerita, cuman tanya aja sih sama beliaunya, apakah sudah punya asuransi gitu. Yang namanya kan saya nggak kenal produk kok. Betul. Data nggak Di ngerti, awal. semuanya nggak ngerti kan Hmm. gitu. Kan itu pun belum lolos loh kok, belum lulus AAJI. Oh iya, belum Dulu kan siap. AAJI ya, tanggal 4 Betul. itu kan masih akhir-akhir baru BOP, cuman leader saya itu ngasih tahu wis bahwa oh ini cerita rekening A, rekening B gitu tok wis. Simple. Betul. Nah, saat saya pertama kali saya prospek, itu saya cuman ke teman saya SMP. Sudah punya asuransi belum? Oh wes Bib, gitu. Anaknya 2 sudah diikutkan di asuransi lain, kan gitu. Loh, terus awakmu apa gitu ya? Saya ngomong bahasa Jawa isok kabeh bisa bisa mengerti ya. Barangkali Nah, ada yang Inggris-Inggris gitu, enggak anu ya. Iso Jawa ya aku ya. aman. Aman ya. Jadi "Lho awakmu gurung duwe?" Saya bilang gitu. "Gurung." "Lho ya apa sih kok anake?" Tak bilang gitu. Siki sik kasar kok, prospeknya sik kasar kok. Terus, "Lho nek ana apa-apa gimana?" Kan gitu kan saya bilang. Terus saya cerita rekening A, rekening B tadi, akhirnya beliau tertarik, kan gitu kan. Kalau nabung Hmm. di bank seperti apa, kalau nabung di Pru itu seperti apa, kan gitu. Kalau dulu kan Eh, tabungan ya kok, jangan ditiru ya betul. teman-teman ya. Karena kita udah presentasinya sekarang ini udah baik kan gitu ya. Udah Ya. bagus kan gitu. Nah, singkat cerita beliau tertarik langsung, "Ya wes aku melu," gitu kok. Wah, Nah, agen promosi. baru kok. "Ya wes aku melu tahunan," ngono iku. Piye iku? Voice. Iya, saya dari situ, loh, dalam hati saya langsung telepon kan leader biasa, "Der Betul. der," gitu, "Ya apa iki aki gurung gurung ujian, gurung apa, tapi iki koncoku wis kepengin Ma- melu," gitu kan. Semangat nggak sih? Leader semangat nggak kok? Wah, ya Pengen semangat. melok kepengen melok apa, kepengen melok apa, tahunan. Ya wis, Ya, Mbak, anu KTP-ne. Dulu kan kita pakai ilustrasi kayak gitu betul. ya. Nah, Betul. KTP-mu gitu kan. Ya wis engko aku tak rene meneh ya wis gampangane kayak gitu ya kok ya. Akhirnya singkat cerita itu tak kumpulin kok, yang ilustrasi itu. Maksudnya Oke. itu ilustrasi KTP tak jebret, jadi sampai nunggu lulus gitu. Sik ya, tadi kan belum bisa diproses kok. Tapi udah tak tumpuk gitu. Jadi saya kembalilah ke Tujuh. teman-teman gitu. Singkat cerita teman-teman, jadi tanggal 4 Januari 2012. Nah, kan setelah sertifikasi dan lain-lain gitu ya, Kak, ya, kan kita langsung apa, Kan. submit toh. Nah, itu saya 21 case waktu itu. Wow. Jadi dari pengumpulan tadi itu ngumpul bisa Duh, dapat closing 20. 21, iya. Preminya berapaan aja, Bu? Kecil-kecil sih, Ku, sebenarnya cuma Kecil ya? 6 juta. Terus kalau dulu kan Ah, 500, ya paling ya, syukur ya 1 jutaan, sama iyalah 300-an lah, Ku, ya, yang banyak, biasa. kan gitu. Jadi saya itu langsung satu keluarga satu keluarga gitu loh, Ku, Wow. gitu. Wow. Dulu Oke, dulu oke, bisa kayak oke. gitu ya. Saya Ya, itu ya. lagi jujur aja ya teman-teman ya, saya ini lagi flashback mengingat-ingat masa lalu sebenarnya. Nanti tak ceritain kenapa saya bangkit lagi itu gimana, karena prosesnya itu nggak Tips, mudah kan gitu. ya. Tips, Tapi tips, ini saya thank you banget saya bisa mengingat-ingat zaman dulu saya kayak gitu loh, Kak. Waktu 2012, waktu Ibu join ikut GPOP, itu usia berapa, Bu? Usia 40-an ya, Kak? 40 ya. Wow. Ya, Berarti 40, sekarang berapa, Bu? 52, ya 52, 38, 38, 39 gitu ya. Kan Oh, 74 2011 piro, Kak? oh Usia piro? 74. Sekarang Heeh, 51. heeh. Berapa Ya. tahun itu? Piro Wah, berarti? saya Ya wis takok matematikaku ki gak anu kok. gak kelihatan ini ya. 51 kayak umur 29. Nah. Weh, Oke, aja ngono lanjut, Bu. kok. Jadi setelah submit 21 case itu, terus Ya, gimana? Semangat. ya, ya saya kan otomatis yang jujur aja kok, saya kan nggak pernah dapat penghargaan dari kantor kayak gitu. Itu masih Ya, masih betul. part-time ya, masih part-time ya, kan gitu Oke. kan. Nah, leader saya seneng dong kok. Terus akhirnya, saya kan waktu itu Prusolid SB7 itu kan di Rungkut.
Mhm. Nah, untuk saya ke Rongkut itu harus naik bis, naik mikrolet kan gitu ya. Jadi Hmm. dari rumah itu naik mikrolet, belum punya mobil ya kok. Itu dari rumah naik mikrolet di Romo Kalisari, naik LEN, habis itu baru ke Rongkut gitu. Pokoknya 3 kali ya kok, gitu. Hmm. Ya dulu seperti itu. Kalau ke BRI Tower kita naik bus mikrolet ke pasar apa, Jembatan Merah itu loh kok. Sampai lali JMP. aku ya. Apa JMP. naik anu ya Hmm. JMP. Setelah Ya. itu kita naik bis kota ke BRI Tower, kayak Hmm. gitu. Dulu belum ke di mana, di ini ya, di TP. Nah, Betul. otomatis kok saya kan diajak nih. Nah, saya kan diajak apa, langsung sharing dong kok, top Hmm. produser gitu kan Betul. kok. Nah, dari situ, kayaknya PD saya mulai muncul nih kok, kan gitu kan. Ternyata jujur aja pada saat submit itu karena ada tahunan juga ya kok. Jadi Betul. gaji saya yang 19 tahun di notaris itu udah kebayar gitu loh kok. Betul. Wow. Nah, dari situ kan kok otomatis WIP kan apa yang teman-teman pikirkan coba kalau kita kerja 20 tahun, hampir 20 tahun ya, terus dapat income yang lebih dari pekerjaan kita sebelumnya gitu kan, pasti pengen resign dong kok. Betul. Amazing Nah, ya, Bu ya. ya kan, pengen resign kok. Betul. Apalagi kan leader, "Wis ayo Mbak mikir apa, jarene kepengin bangun omah, kepengin ini, pengen ini," kan gitu, katanya pengen Hmm. perubahan. Pokoknya yang di dalam pikiran itu cuman pengen perubahan, walaupun sekecil apapun itu pengen perubahan gitu loh kok. Jadi dari situ saya rajin belajar kok. Saya Oke. tidak pernah telat, dari saya agen sampai detik ini, saya itu enggak pernah telat kalau saya ke sistem, gitu. Jadi, dari situ alhamdulillah namanya orang baru ya, Kak, ya, pemain baru kan gitu ya, Kak, ya, yang tadinya WIP ini bukan siapa-siapa kan gitu, tapi ya alhamdulillah kok atas doa dan izin Allah juga ya, waktu itu ya malam Jumat seperti ini saya doa malam itu supaya dimudahkan semuanya kan gitu, karena saya memang pengen perubahan kok, gitu. Amin. Hmm. Nah dari situ kok saya sudah, mau resign resign kok. Kok sorry sorry saya putus, saya dikasih waktu berapa ini kok? Ini los ya, sampai besok pagi. Loh bener. Aja ngono kok, kalau saya ngomong ki soalnya gak iso mandek Iya. kok. Nggak apa-apa, Bu. Los aja. Ya, jadi saya, waktu itu saya resign kok, mau resign. Jadi 1 bulan setelah saya menjalankan bisnis pro itu, saya izin resign. Jadi saya pengen mecat bos saya. Hmm. Ya. Pecat bos. Oh ya mecat bos, kudu. Isti- Jadi Kan kuali gitu. biasanya. Loh karena pikiran saya ini kan nggak pinter kok. Saya ini nggak pinter, ya nggak cerdas, tapi saya itu orang yang mensyukuri keberkahan yang Allah berikan kepada saya kok. Sip, sip, sip. Jadi saya ini cerdas gitu loh kok. Cerdas apa? Cerdas mengambil peluang kok. Lah saiki lho kok 20 tahun. Terus mari ngono aku dengan income yang ya mek ngobrol-ngobrol tok, saya itu bisa dapat income segitu gitu loh kok. Ini saya belum tahu produk Betul, ya betul. teman-teman ya. Saya belum tahu produk, benar-benar saya itu gelap. Saya cuma nurutin leader aja, buntute leader ki tak cuwekeli wis, rapet wis, Hmm. gitu, bener, gitu. Jadi itu sih, saya ya alhamdulillahnya waktu itu Bu Fatati ya, Kak, ya. Beliaunya sekarang, memang nggak fokus di Prudential dan memang sudah nggak di Prudential juga, tapi Eh, Masya Allah saya sangat hormat sama beliau. Berkat beliau saya bisa hari ini di sini kayak gitu. Dan saya jujur aja sampai detik ini pun setiap tahun saya kirimin bingkisan kayak gitu tanda hormat saya. Tanda terima Oh, kasih saya gitu. luar biasa. Ya sampai sekarang saya masih tetap berhubungan kayak gitu. Karena tanpa beliau saya mungkin nggak Nah, akan punya Ken. mobil, nggak jalan-jalan luar negeri gitu kan. Ya, oke, oke. Nah Sip, nah, sip. dari situ teman-teman, saya mulai belajar nih, sekecil apapun, saya selalu menghargai waktu saya, karena pada saat itu
jujur orang tua saya sakit, gagal ginjal ya Koko ya. Jadi saya harus Mhm, merawat. Terus suami kan masih belum join di Prudential kok. mhm, Masih masih ikut orang ya, masih di Olsim di Tuban kayak gitu. Jadi kayak oke, kerja proyek gitu loh kok. ya, Nah, dari situ kok Tuhan itu baik banget mendengarkan doa-doa saya. Saya itu kepingin banget suami saya itu kerja dengan saya kan gitu. Ya, kita pernah ngobrol karena suami juga sebenarnya nggak terlalu bagus respon dengan bisnis yang saya jalani kan gitu. mhm, Tapi walaupun ada hasil pun suami juga belum ngeh gitu loh kok. Belum. Tapi ya saya enggak apa-apa, wong saya itu kan ya apa ya ku ya, dibilang memang sukses itu kan harus gila itu memang bener kok. betul, Ya kan kok. betul Apakah betul. tidak ada halangan? Wis pastilah. Orang tua enak-enak kerja nang notaris, adem gini-gini, keluyuran gitu kan. Jam piro prospek iki lho jujur. Kalau tantangan, rintangan itu pasti ada, Pasti ada. pasti ada. Nah, saat saya resign itu apakah bos saya itu menyetujui? Tidak. Mmm, "Ya isa, Wib, kamu langsung ini," karena kebetulan saya itu kan istilahnya tonggak dari kantor gitu loh, Ko. iya iya iya. Jadi pokoknya bosnya ku sekali tanda tangan tok lah, istilahnya gitu. Ya karena saya pembelajar ya, Ko, ya, walaupun saya lulusan SMA, bukan sarjana, tapi saya menang di pengalaman, Betul, gitu. Jadi semua kasus-kasus notaris, PPAT itu udah sering lah ya, udah kita sering. ini ya, mhm. Nah, eee, saya nggak boleh, nggak boleh untuk keluar. Saya harus rekrut orang dan harus ngajari. Oke, Oke, sampai 4 bulan okelah tak turuti, karena ngeremeh, beliau bilang selalu ngoroki, "Udah Wib iki tak kasih jaminan kesehatan lah, ini, bayarannya dibayar apa itu, digedein," gitu kan. Ya singkat cerita saya nggak mau dong, wong bayarannya kan nggak ngerti bosku, nak nek bayaranku ki luwih gede, betul. kan gitu, ya Terus? lebih lah dari 3 juta gitu ya, Ya, waktu itu. Nah, yang namanya leader kan ngoroki kan, "Kapan Mbak sampean metu iku? Kapan Mbak sampean metu itu?" Gitu kok. ya, Nah, suatu ketika di Juli itu kan ada acara kayak apa, acara kayak ALC gitu ta iku, oke, eee, di Pakuwon itu ya, pokoknya ya, 4 hari, waktu itu 4 hari. Nah, oke, di situ saya dapat reward juga, anu, nggak beli tiketnya, yang 1.200.000 kalau nggak salah waktu itu. oke, Nah, heeh, dari situlah puncak dari saya harus keluar gitu, pasti ngambil Nah, ilmu-ilmu yang di sana, itu pokoknya saya itu kan senengane nyatet gitu, kan gak pinter aku iki, kan aku gak pinter. Jadi saya menyadari kelemahan saya. Jadi saya catat ini ya, ya. heeh, Terus keluar dari sana sudah selesai gitu ya, saya berani kan untuk memecat bos saya lagi, Karena wah, saya kan sudah keren, memenuhi kewajiban saya untuk rekrut tadi. Nah, suatu momen bahwa orang yang saya rekrut ini ternyata menikam saya dari belakang, Ya saya oh, enggak tahulah seperti apa, heeh, saya dijelekan atau apa, intinya bos saya ini terpengaruh gitu kan. Ya kebetulan tak, tapi baik-baik saya keluarnya, kan gitu. oke, Ya sudah itu mungkin jalan Allah ya, ya, untuk saya betul, memang bisa stay di bisnis ini. mhm, Nah dari situ saya keluar, sudah, saya full kerja. time, Iya, full time kok. 2 minggu alhamdulillah waktu itu saya dapat kalau dulu kan 10 tahunan gitu ya, bayarnya mhm, loh, Terus kita oh ya, dapat langsung komisi 2 tahun itu loh, oh ya, oke, Nah, itu kan saya dapat 30 juta, Nah, 30 juta wah, itu adalah angka yang menurut WIP itu kan angka yang langka, Beda ya dengan teman-teman sekarang ini ya 30 juta kecil kan gitu ya. heeh heeh, Tapi itu adalah di mana titik balik saya bisa memulai bisnis ini. Tapi apakah pikiran saya itu bisnis? Enggak loh, Saya sik gandoli leader, apa sih ndokmono leader gitu. Bener, saya bodoh-bodohan itu memang di bisnis ini pasti bisa kok gitu, mhm, jujur. Jadi simpel aja karena saya nggak pinter ya, nggak seperti teman-teman yang ada di room ini ya, jujur aja
istilahnya pokoknya gaspol gitu ya, pengen berubah Ya. gitu. Karena ada 30 juta itu pun saya enggak tahu pokoknya kerja. Ya Provos itu kan dipegang, saya pegang tapi saya nggak sempat lihat-lihat gitu. Yang rajin melihat itu kan leader saya kok. Mbak, Oh, kelihatan Mbak, sampean dapat komisi 30 juta gitu. "Mosok Bu?" "Iya." "Waduh Bu, aku iso bayar utang Ibu, utangku 17 juta," gitu. Waktu itu 17 juta itu gede banget loh teman-teman ya. Saiki utangnya luwih gede. Dhisik utangnya kelambi kok, saiki utangnya aset ya kok. sip. Utang produktif. Iya, tadi Oke. singkat cerita saya lihat di ATM ku gemeter teman-teman, bener, gemeter 30 juta itu akhirnya, kebetulan kan sama Kakak ya. Aku iki sudah dapat komisi, tapi sik yo gak tak bayarno dhisik, sik tak tontok-tontok dhisik gitu loh tuh. Nah, Angka itu loh kok, kira angkanya tak tontoki kok, gitu. Dinikmati. Dinikmati angkae. Nah dari situ teman-teman, leader sudah mengarahkan, karena omset saya waktu itu ya sudah mendekati untuk UM kan, saya mhm, disuruh rekrut. Nah, pokoknya rekrut itu saya mencapai UM, jadi langsung ya saya setiap tahun itu naik tingkat, kan gitu ya. Saya kejar unit manager di tahun 2013 dan saya dapat rookie club, gitu ya. Dan itu sangat luar biasa karena kurang satu case saja itu sudah meleset tuh, 3 juta api, wih wih wih, waktu itu. Tapi alhamdulillah bisa. Allah baik ya, selama kita mau, apa yang kita pikirkan jangan sampai ada 0,5% ya, yakin aja kan gitu. Yakin, betul. Iya, ini waktu awal-awal ya teman-teman. Nah dari situ saya setting goal. Kan di agensi kan diajarin ya kok ya, semua lah Betul. ya kok ya. Jadi saya berani bermimpi teman-teman. Ternyata selama ini dalam pikiran saya, mimpi itu nggak boleh gitu kan. Karena ibu saya memang tidak menganjurkan saya bermimpi besar. Mmm, Ojo, engko nek ate awakmu gak mencapai engko napa kok, nek nelbok tambah lara gitu lho kok, wis gak oleh iya, lah. betul Ya betul. wis dinikmati ae, syukur-syukur isok mangan, kan gitu kan kok, Betul. betul kan? Nah dari Heeh. situ awal dari saya beli sepeda motor kok, karena sepeda motor saya itu waktu prospek itu adalah gantian sama anak saya yang SMA, Mmm, gitu. Nah, sudah kok saya beranikan untuk bikin goal beli mobil. beli 6 mobil. bulan gitu ya. Tapi Mhm, alhamdulillah 4 bulan saya sudah kelar tuh, gitu. istimewa. Dan jujur aja itu B111B, WIP. Wih, WIP. Iya, waktu itu saya Mhm. masih ingat kalau kita transaksi sama bos saya, itu saya selalu bilang sama bos saya, Pak, saya kepengen loh Pak mobil seperti itu, plat Mhm, nomornya itu loh Pak bagus. Meneh Pak aku nek apa, punya mobil kepengen Pak W1B gitu. D1B. Wih. Iya, bener. Itu saya ngobrol sama bos saya, gitu kan. Katanya bos Mmm. saya, "Kamu itu ngawur," gitu. Hah, "Iya loh Pak," gitu. "Dongakno ya Pak," gitu. Saya itu kan orangnya polos tapi mangkelno ngono kayakane. Tapi saya sekarang belajar diem kok, tenang. Nah dari situ teman-teman saya, satu-satu dream saya. Alhamdulillah saya tahun 2014 SUM. SUM. Wow, Terus AM. 2016 itu saya AM. Waktu itu AM 2,7 miliar ya, Ko. betul. Wow, luar Mmm. biasa luar biasa. Ya, itu kalau nggak salah saya naikkan berapa UM ya, 4 atau berapa gitu, Ko. 4 UM ya. Wow, Heeh, keren. terus Keren 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 sama keren. ap ap dulu apa, Ko? AM ya, AM. Iya. Nah, Apit. itu leader saya naik, Ko. Waktu saya Oh, ya sama-sama waktu SUM. AM, heeh. Ya, sama-sama SUM waktu itu. Oke. Kita sama-sama SUM, terus Mhm. beliau beliau dulu baru saya, gitu. Yes. Nah, perjalanan sudah ya, Ko, ya Ya, kita ini ya, Ko, ya alhamdulillah 3 tahun saya bisa bangun ruko kayak gitu, Ko. Ya wis intinya sudah membangun tim kayak gitu. Mindset saya bisnis di Prudential ini waktu saya SUM, Ko.
Jadi sebelumnya saya sudah bodoh, pokoknya ngikutin leader aja saya bisa gitu kan kok. Nah, SUM itu saya sudah mulai belajar lebih gitu kan kok. Nah, tahu saat 2019 ya kok, yang ribut-ribut tentang unit link. Ya, Nah, kita flashback itu ya kok. betul. Pasti semuanya merasakan ya kok. Semua Mm-mm. agen pada melarikan diri. Betul ya kok? Melarikan diri menurut Oh, saya. betul. Nggak mau bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Maksudnya udah nggak mau servis gitu ya. Ada apa nasabah marah-marah. Jujur aja, saya punya leader, beliau itu satu kampung itu kan hampir ikut dia. Waktu unit Oke. link, rumahnya mau dibakar loh kok. Oh, Di desa kok. iya, Mau iya. dipenjarakan ini kayak gitu. Itu serem banget. Tapi ya saya menganggap bahwa bisnis ini adalah tanggung jawab ya kok. Secara moral. Karena yang salah memang bukan mereka, mungkin kita yang memahamkan Ya, ndak ini ini ya, kurang kurang paham ya, iya miskom. kayak miskom, ya ini kan semua dialami ya kok waktu dulu, tapi kita kan sekarang Oke. bertobat ya kok. Nah, kalau jadi teman-teman kalau kita asuransi ya bukan tabungan kan gitu, asuransi itu Betul. adalah proteksi kan gitu Protektif. ya. Nah ini kan kita sudah mulai, eee, kembali ke laptop ya, fungsi dari asuransi itu sendiri kan gitu. Oke. Nah, itu Terus? kita hadapi kok, itu banyak sekali serangan, wah Masya Allah, luar Heeh. biasa. Hampir semuanya nggak mau menjalani kok. Mhm. Imbasnya adalah di leader. Di Gresik itu serem, serem banget. Serem Oke. kok, sampai mau bakar, ini wis pokoknya laporan-laporan di ini gitu kok, wis, rame di media sosial Gresik kayak gitu kok. Betul. Iya, hampir semua teman-teman itu, "Kon niku lho kerja," wis pokoknya ya wis penipu lah, inilah kan gitulah kok. Tapi sekali lagi mereka tidak merasakan ketika saya menjadi anak yatim, bapak saya itu nggak punya polis asuransi, betul nggak kok? Betul. Kenapa saya tetap stay ya di sini ya, stay di sini, ya karena saya punya visi misi gitu loh. Memang nggak gampang. Saya anggap Mhm. di Gresik ini pun sekarang kan kantor tinggal GS1 kok. Yang Iya. awalnya 3 toh, Hmm. awalnya Jakarta 3 satu. iya, gitu. Oke. Nah, dari situ kok rontok lah kok. Leader-leader saya sudah mulai rontok, GS1 yang 24 leader itu Mhm. udah habis. Oke, oke. Kenapa WIP kok tetap stay konsisten di sini ya kok, karena Kenapa visi itu? Nah, misi, kenapa itu? karena di mindset saya ini bahwa bisnis ini adalah tanggung jawab moral, di mana saya bisa memberikan harapan hidup kepada setiap keluarga gitu loh, Ko. Hmm. Karena berpulang dari pelajaran hidup saya ya, Ko. Oke, Itu nggak oke. enak banget loh, Ko. Dari pengalaman ya, dari Iya, berarti bener-bener. jangan Udah sampai kerja terjadi ke keras orang dari lain. kecil, iya, kayak gitu. Apalagi ibu saya itu masih ingat betul ibu saya ngeledek banyu, Ko. Satu hari itu 21 geledek gitu loh, Ko. Kan Oke. dalam satu apa, geledek itu apa sih, Ko? Bahasa Indonesia aku orang ngerti geledekan itu loh, Ko. Gerobak, gerobak. Gerobak. Itu kan ada 6 Oke. jerigen gede-gede itu kan, Ko. Mhm. Jerigen gede-gede itu dan satu hari itu bisa 21 kali beliaunya dari rumah ke rumah loh. Dan Wow. ngangkati loh, Ko. Ngangkati loh, Ko. Tapi juga bukan cuma nyurung ya. Iya, nggak antri, ngangkati, 21. Belum lagi meramut kakek nenek saya yang sakit. Perjuangannya luar biasa, sampai Iya. seperti itu. Nah, intinya teman-teman, saya nggak tahu nih, mungkin lebih enak bertanya ya, supaya nggak bosen ya, Boleh, kok. boleh, Gitu nggak ya, apa-apa, kok. boleh, nggak Ya, apa-apa. Oke, mungkin teman-teman, sebelumnya kita berikan aplaus dulu ya buat sharingnya daripada Bu Parti. Malam hari ini, Keren. malam hari ini beliaunya sudah men-sharingkan. Nah, mungkin dari teman-teman yang hadir nih, dari total 30.000, ada yang mau bertanya kepada Bu Parti, gimana sih mungkin awalnya atau mungkin bangkit daripada
bisa lebih survive kembali seperti semula. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin yang dari Turen, mungkin yang dari Malang, mungkin yang dari Purwokerto, mungkin yang dari Madiun, mungkin yang dari Blitar. Yuk, sama-sama kita saling menjamper sehingga bisa menumbuhkan sama-sama kita bisa saling memotivasi. Karena Aku Prudential. kok tadi, Oh ya, silakan, Bu Kartika. ya tadi saya tertarik banget dengan ceritanya sempat di-spill tadi ya sama Bu Parti. Itu ada titik titik jatuh juga yang pernah dialami Bu Parti gitu ya. Nah, itu mungkin boleh di-spill dikit waktu itu kenapa terus bangkitnya gimana gitu. Yang membuat bangkit kembali itu apa wis itu. Ya, makasih C. Ya, waktu itu memang teman-teman pada saat unit link itu gonjang-ganjing itu ya, itu kan semua pada lepas tangan kok. Oke, ya, Taruhlah ke leadernya semua ya. Ada yang apalagi COVID juga kan gitu ya. betul. Ada yang jualan pecel lah, inilah. Terus yang paling banyak itu adalah masuk di MLM kok, anu C. Oke. Jadi hampir semua leader itu masuk di MLM. Yang sekarang itu loh kok, gak usah merek ya kok ya. Yang Jepang-Jepang itu loh kok gitu. Oke. Itu. Ya. Nah, Pang-pang. itu habis 24 leader kok Gresik. Lari ke sana semua. Ya nggak semua, ada beberapa sekarang bertahan paling 4 orang ya kok. Oke. Nah, akhirnya saya mohon untuk Prusolid ini saya masuk ke sistemnya Prusolid kok. Jadi sistem Gresik udah nggak ada kan, Prusolid. Dan itu adalah awal langkah saya sangat berterima kasih kepada Pak Ongko. Ongko, oke. 2019 itu ada training Hendra Sensei. Indra Sensei, oke. Ya. Nah, dari situ kok jujur pada saat itu kan semuanya pada turun ya kok income kayak gitu kan. Nah, jujur WIP itu nggak ada uang juga kan gitu kan. Tapi pada saat COVID itu tahun 2019 itu udah COVID yang menang nggak itu? Belum, yang Belum awal ya, COVID 2020. 2020 ya. Ya, Oh iya. Maksudnya kita masih apa? Online lah ya, maksudnya gini ya. betul. Jadi di SB7 itu diadakan training Hendra Sensei. Nah, Hendra Sensei itu kan selalu menekankan bahwa kita ini agen asuransi itu adalah profesi yang sangat mulia kan gitu kan kok. Betul. Jadi beliau membuka mindset gitu loh kok bahwa kita itu harus 3A. Kita tuh harus tahu nih kedudukan kita ini apa kan gitu. Saya masih ingat waktu itu awal-awal beliau ngomong bahwa ingat 3A ini gitu kok. Nah, 3 ini apa? Jadi kita sebagai agen, kan banyak orang itu nggak mau jalan karena merasa mindsetnya ini agen asuransi, dodolan asuransi kan gitu kan kok. Ya. Ya toh? Nah, kalau Sensei itu agen itu adalah perjanjian antara saya dengan perusahaan kan gitu. Kan 3A. Agen, advisor atau andalan kan gitu. 3A itu kok. Jadi itu yang saya pegang. Agen, Agen, advisor. advisor, dan andalan. Dari 3 ini kok, agen itu ngasih pengertian. Kalau kamu ini bukan istilahnya itu, sorry ya kok ya, banyak orang memandang kita ini kan kayak kecoa toko atau tikus got kan gitu. Betul nggak sih kok? Orang terhindar gitu kan, menghindar ketika jujur saya di teman-teman juga dihindari kok kok. Ya. Modus kayak gitu, wes pokoknya gak enak lah kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa karena saya secara prinsip, secara pikiran saya ini bahwa ini pekerjaan mulia gitu loh kok. Bagus banget gitu loh. Saya bisa bantu banyak orang gitu kan. Itu saya belum ada klaim, belum ada apa loh kok. Nasabah saya itu sehat-sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Baru akhir-akhir ini aja banyak klaim. Sudah 10 tahun lebih baru banyak klaim. Oke. Oh, posting tapene tak sodorno kok nggak ono klaim. Betul nggak sih? Ya. Nah, tapi mindset saya ini udah bener dari awal gitu. Tentang asuransi gitu loh kok. Apalagi dikuatkan dengan Hendra Sensei. Oke. Pembelajaran AWPS itu AWP ya, AWP kalau dulu AWP kuwi WP ya. Ya, betul. Itu saya ambil kok. Saya ambil bayar harga walaupun enggak punya duit.
gesek kartu kredit. Karena Hmm. jujur itu Pak Ongko luar biasa. Kalau nggak didorong Pak Ongko, nggak mungkin saya stay sampai hari ini. Mungkin saya seperti teman-teman saya dodolan pecel. Hmm. Benar. Jadi komunitas itu memang benar-benar mempengaruhi. Siapa teman bicara kita itu juga sangat mempengaruhi di bisnis ini. Saya yakin bahwa teman-teman ini sudah banyak sekali pembicara atau siapapun, bahkan leader pun bicara seperti ini. Tapi jujur aja, kadang nggak nyantol gitu loh, kok nggak sadar. Gitu Betul. loh. Kan gitu. Tapi hari ini dari situ kok, kalau agen itu adalah perjanjian saya dengan perusahaan, kan gitu kok. Hanya perjanjian itu agen. Tapi tugas kita itu sebagai advisor, penasehat keuangan, gitu. Jadi level kita ini lebih tinggi kan gitu. Setara dengan dokter, notaris kayak gitu. Nah, dari situ kok istilahnya dalam mindset saya level kita naik dong kok. Yang Oh selama ya ya. ini saya merasa bahwa ya sudah sebagai agen aja, pokoknya aku rekrut selling gitu aja gitu. Dari saya ikut Sensei itu sampai detik ini saya juga ikut komunitasnya beliau gitu Hmm. ya, dan saya mengikuti terus setiap minggu jam 8 itu kan selalu ada kok. Itu bagus banget ya, teman-teman. Saya rekomendasikan untuk ikut untuk menambah wawasan juga buat agen baru atau siapapun gitu ya, untuk booster lah ya setiap minggunya. Nah, dari situ kok terus agen, advisor sama andalan. Jalan. Andalan. Kita ini andalan keluarga loh. Kita tuh mau dikenang sebagai apa kan gitu kan. Kita mau Hmm. menuliskan nasib kita itu seperti apa kan gitu. Karena yang menentukan nasib kita bukan siapapun, ya diri kita sendiri kan gitu ya kok. Nah Betul. dari situ bagaimana kita bekerja dengan 5 As kan gitu ya, ikhlas, cerdas kayak gitu ya kok. Eh, kerja ikhlas, kerja cerdas, Betul. kerja keras, tuntas dan berkualitas kan gitu. Jadi Wah, maksudnya itu cuma poin-poin itu yang saya masukkan di dalam ya ya C. Dibaleni, dibaleni. Jadi kerja 5 As, 5 As. Mm-mm. Ikhlas, Ikhlas. keras, cerdas, tuntas, berkualitas. Wah, 5 As. Ya. Ya, itu sebenarnya kan kata-kata singkat tapi benar-benar itu saya masukkan dalam alam bawah sadar saya. Bahwa saya bekerja ini tidak sekedar kita bekerja cari duit kan gitu ya. Tapi bagaimana kita lebih memaknai dari pekerjaan kita, dari bisnis kita gitu. Jadi saya benar-benar mencintai ya kowe. Nek wis cinta kuwi apa sih kok? Wis rohku gas terus ya. rohku gitu. Walaupun aku nggak sehebat Koko loh ya, nggak sehebat Cece, nggak sehebat teman-teman yang ada di sini. Tapi perubahan itu adalah versi saya, bukan versi siapapun gitu. Hmm. Ya udah, kan gitu ya kok. Hmm. Mungkin menurut teman-teman WIP ini bukan siapa-siapa, lah wong mek Star Club tok ae kok kan gitu ya. Tapi bagi WIP itu adalah pencapaian dan patut saya syukuri. Karena saya jujur waktu awal mungkin saya gagal dalam membangun bisnis ini karena saya membangun bisnis ini di atas pasir, bukan di atas batu cadas gitu kok. Gimana Bu Tika? Mantap kok kata-katanya dua lemak. Wih, Iya, istimewa. jujur saya tim saya itu rontok semuanya itu karena bukan kesalahannya mereka, itu kesalahan saya. Hmm. Ya, ya itu tadi kok pondasinya di pasir. Jadi saya membangun bisnis ini di atas pasir, bukan di atas batu cadas gitu. Jujur, Itu saya bangkit maksudnya gimana? dalam Maksudnya gimana, Bu? iya. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu kita membekali agen-agen ini tidak secara maksimal baik secara ya pokoknya akar direwangi gitu loh, C. Oh, Ya wis kan pokoknya omset gitu aja kan, C. Tapi hari ah, ini WIP sudah mulai berbenah ya. Memulai bisnis ini dengan benar. Bagaimana WIP ini jujur aja, WIP ini nggak baik-baik saja sebenarnya. Karena nggak ada leader, nggak ada agen juga kan gitu kan. Tapi tetap bersemangat, garda ke depan, garda di
garda depan ya. Iya, benar. Saya memberanikan diri dengan mindset yang benar, dengan cara yang benar, dengan saya bergaul dengan orang-orang yang benar, mindsetnya dengan bisnis ini gitu. Saya memulai kok. Jadi hari ini teman-teman, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini agen baru. Agen baru. Walaupun saya agensi builder ya. Ya. Tapi anggap saya hari ini teman-teman ya, itu agen baru. Jadi teman-teman yang agen baru sama dengan saya. Saya pengen membangun pondasi yang baru. Tapi bagaimana saya bangkit? Jujur, teman-teman ya. Saya diundang di sini, di forum ini, bukan untuk menyemangati teman-teman sebenarnya. Saya jujur aja, otak saya ini bekerja untuk mengingat masa lalu, itu lupa sebenarnya kok. Tapi ini saya tarik, jujur saya tarik ini. Itu setengah mati nariknya saya. Benar. Jadi saya tetap konsisten. Saya nggak pernah kendor kok untuk belajar kok. Apapun itu. Jadi tetap semangat ya Bu untuk Sesibuk apapun, ya apa carane pokoknya. Siapapun pembicaranya, ya apa carane pokoknya. Kata-kata motivasi kan nggak perlu. Yang penting hatiku ini ngomong gini gitu kok. Pokoknya caranya ya apa, caranya apa. Misalkan nih, saya ya pasti ya kok ya, namanya saya anak 3, cucu 4 kok. Itu nggak gampang loh kok. Cucu saya 4 ya teman-teman ya. Wih, luar biasa. Udah Ya ampun, luar biasa. Keren. wih. Luar Jadi biasa. anak saya yang pertama itu menikah kan, sudah menikah kok. Anaknya 4 kok. Yang satunya usia kelas 6 SD, TK, umur 3 tahun sama baby kok. Wow. Dan alhamdulillah saya dipanggil Uti. Udah wah, nih Uti yang luar biasa ini. Uti. Wow. Tapi itu adalah anugerah kok. Nggak semua orang dikasih anugerah seperti ini. Betul. Hari ini Iwib juga istilahnya itu setiap ujian semua orang itu kan berjuang dengan ujiannya masing-masing ya kok. Betul. Nah, ya ini ada pertanyaan-pertanyaan ini ya, nggak apa-apa nanti saya jawab ya. Ini kurang berapa menit kok? Mau berapa lama Bu Tika? 25 menit ke depan. Oke. Nggak apa-apa, Mas yo Mas sampai menesuk ora apa-apa, tapi ya wis ngantuk toh. Kalau saya semangatnya gaspol. Gaspol, oke. Ya, maksudnya ya bismillah ya teman-teman ya. Saya sih bukan siapa-siapa. Kalau misalkan ada yang kurang berkenan ya saya mohon dimaafkan, tapi kalau ada yang positif ya monggo silakan kan gitu ya. Nah, pasti jatuh bangun itu pasti. Tapi saya alhamdulillah saya bergaul dengan orang-orang yang tepat di sekitar saya. Jujur di Prusolid itu, di agensi saya Prusolid itu luar biasa. Semuanya pembelajar sejati. Dan saya juga di lingkungan Hendra Sensei kayak gitu ya kok. Jadi ini tadi ada pertanyaan kan jujur mindset di bisnis ini itu saya ada satu video, mungkin teman-teman nanti bisa simak dan nanti kita akan sharing juga ya kok ya. Jadi kebangkitan saya itu karena ya lingkungan yang memang memadai untuk saya bertumbuh kan gitu. Ini saya mau hadirkan video ya teman-teman ya. Boleh. Pernah lihat nggak video Pablo dan Bruno? Belum. Pablo Bruno. Ya, ini disimak, ini bagus banget. Belum ya? Oke, Nah, monggo. ini bagus banget. Mungkin untuk bisa menambahkan keyakinan kita di bisnis ini, teman-teman. Siap. Monggo, Bu. Saya mau cerita. Ada 2 orang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil di Italia. Sudah keluar suaranya? Hilang. Hilang?
Tadi sudah. Sebut saja nama mereka adalah Pablo dan Bruno. Mereka adalah anak muda yang memiliki impian yang tinggi. Mereka sering berkhayal bagaimana kalau suatu hari nanti mereka menjadi orang terkaya di desanya. Keduanya merupakan orang yang sangat ambisius. Yang mereka perlukan adalah sebuah kesempatan. Pada suatu hari, kesempatan itu pun datang. Kepala desa memutuskan untuk mempekerjakan kedua anak ini untuk membawa air dari sungai ke sebuah penampungan air di tengah desa. Keduanya masing-masing membawa 2 buah ember dan segera menuju ke sungai. Menjelang sore, keduanya telah mengisi penampungan air sampai penuh. Kepala desa menggaji mereka masing-masing berdasarkan jumlah ember air yang mereka bawa. Wow, Pablo dan Bruno senang sekali. Ini berarti impian mereka akan segera terkabul. Mereka sulit percaya jika mereka bisa mendapatkan rezeki sebanyak ini. Mereka bekerja lebih keras lagi setiap hari agar bisa mengangkut air lebih banyak. Namun, Pablo mulai merasakan ketidaknyamanan. Ia tidak yakin pekerjaan ini bakal buat impiannya terwujud. Punggungnya nyeri dan kedua telapak tangannya lecet-lecet. Kian hari, kian takut saat harus pergi bekerja. Ia pun mulai berpikir keras mencari akal bagaimana caranya membawa air dari sungai ke desanya. Aha, Pablo mendapatkan ide. Bruno, saya punya rencana. Daripada kita mondar-mandir bawa-bawa ember setiap hari, kenapa kita nggak sekalian aja buat sebuah saluran pipa dari sungai ke desa kita? Saluran pipa? Ide dari mana itu? Seru Bruno. Kita udah punya kerjaan yang bagus, Pablo. Saya bisa bawa 100 ember sehari. Saya akan jadi orang kaya. Di akhir minggu, saya bisa beli pakaian baru. Pada akhir bulan, saya bisa beli seekor sapi. Dan pada akhir tahun, saya bisa bangun sebuah gubuk baru. Nggak ada kerjaan sebagus ini di desa ini. Setiap minggu kita bisa liburan. Setiap akhir tahun, kita berhak cuti selama 2 minggu dengan gaji utuh. Kita akan punya hidup yang layak. Jadi buang jauh-jauhlah pikiran untuk bangun saluran pipa. Tapi Pablo tidak putus asa. Ia akhirnya memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Ia tetap bekerja mengangkut ember-ember air. Separuh waktunya, serta di akhir pekan, dia luangkan waktu untuk bangun saluran pipanya. Hal itu tidak mudah. Penghasilannya otomatis menurun dan dibutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun sebelum saluran pipanya bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Bruno dan orang-orang desa mulai mengejek Pablo. Dia menyebutnya Pablo si manusia saluran pipa. Bruno yang berpenghasilan hampir 2 kali lipat dari Pablo terus memamerkan barang-barang baru yang berhasil ia beli. Sapi, keledai, pakaian, sepatu baru, gubuk bertingkat 2. Bruno bisa makan mewah di kedai. Orang-orang di desa menyebutnya Tuan Bruno. Sementara Bruno berbaring santai di sore hari pada akhir pekan, Pablo terus saja menggali saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, Pablo memang tidak bisa menunjukkan hasil dari usahanya. Pekerjaannya memang sangat berat, bahkan lebih berat daripada kerjaan Bruno. Karena Pablo juga harus bekerja pada malam hari. Demikian pula di akhir minggu. Tapi Pablo selalu mengingatkan pada diri sendiri bahwa impiannya dibangun berdasarkan pada perjuangan yang dilakukan hari ini. Dari hari ke hari, dia terus menggali, inci demi inci. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dari 1 inci kemudian menjadi 1 kaki. Kemudian jadi 10 kaki. Kemudian 20 kaki, 100 kaki, dan seterusnya. Bersakit-sakit dahulu, senang-senangnya kemudian. Demikian dia terus menyemangati dirinya sendiri. Sepulang kerja, tubuhnya lelah sekali. Fokus pada hasilnya. Kata-kata itu terus ia ulangi dalam hati setiap hari saat dia pergi tidur. Sementara dari bar di desa itu terdengar gelak tawa mengiringinya ke alam mimpi. Ayo, fokus pada hasil akhir. Hari berganti bulan, saluran pipanya sudah setengah jadi. Saat beristirahat, Pablo melihat dari jauh sahabatnya Bruno yang terus saja mengangkut ember-ember. Bahu Bruno tampak semakin lama semakin membungkuk. Dia menyeringai kesakitan. Langkahnya semakin lamban akibat kerja keras setiap hari. Dia semakin jarang bersantai-santai di tempat tidur gantungnya. Dia lebih sering terlihat di bar, duduk dengan wajah letih dan murung. Saat pengunjung bar melihat Bruno, mereka saling berbisik. Hei, ini dia Bruno si manusia ember. Dia lebih suka duduk sendiri di sudut yang gelap ditemani botol-botol kosong di sekelilingnya. Akhirnya, saat bahagia Pablo pun tiba. Saluran pipanya sudah rampung.
Orang-orang desa berkumpul saat air mulai mengalir dari saluran pipanya menuju ke penampungan air di desa. Sekarang, desa ini sudah bisa mendapatkan pasokan air bersih secara tetap. Pablo tidak perlu lagi membawa-bawa ember. Artinya, airnya akan terus mengalir, baik dia sedang bekerja maupun tidak. Air itu mengalir saat dia makan, saat dia tidur. Air itu mengalir di akhir minggu ketika dia asyik bermain. Semakin banyak air yang mengalir ke desa itu, semakin banyak pula uang yang mengalir ke kantong Pablo. Apa moral dari cerita ini? Pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan adalah, siapakah Anda? Seorang pembawa ember atau seorang pembuat saluran pipa? Apakah Anda hanya mendapatkan penghasilan jika Anda datang ke tempat kerjaan, seperti Bruno pengangkut ember? Atau Anda termasuk orang yang bekerja hanya sekali saja, kemudian Anda dibayar terus-menerus, seperti Pablo pembuat saluran pipa? Jika Anda termasuk orang kebanyakan, itu berarti Anda bekerja dengan menggunakan pola pembawa ember. Anda membarterkan waktu untuk mendapatkan uang. Maksudnya, bekerja 1 jam dibayar per jam, bekerja 1 bulan dibayar per bulan, bekerja setahun dibayar per tahun. Masuk akal kan? Masalahnya, dengan sistem pembawa ember, masuknya uang akan berhenti saat kita berhenti bawa ember. Artinya pendapatan kita hanya sementara alias tidak langgeng. Kalau di suatu pagi Bruno bangun dan punggungnya terasa sakit, sehingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, berapa uang yang akan dia dapatkan hari itu? 0 besar. Fakta yang harus kita sadari adalah kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia dan kesehatan. Jika kita tidak sanggup membarterkan waktu kita, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Pablo jauh hari sudah menyadari keterbatasan ini. Karena itulah dia langsung berpikir untuk menciptakan suatu sistem yang memungkinkan dia untuk terus mendapatkan bayaran baik dengan cara barter waktu ataupun tidak. Pikirkan ini. Bagaimana dengan Anda? Anda mau apa kalau besok penghasilan Anda berhenti? Apa yang akan terjadi kalau Anda dipecat? Apa yang terjadi kalau kemudian Anda sakit atau cacat sehingga tidak bisa membawa ember lagi? Bagaimana seandainya perawatan kesehatan yang mendadak yang harus Anda jalani menghabiskan uang tabungan Anda? Apa yang terjadi bila uang tabungan Anda itu langsung menguap dalam semalam? Kalau penghasilan Anda berhenti besok, untuk berapa lama Anda bisa membayar hipotek Anda? Cicilan rumah, mobil Anda, ataupun untuk biaya sekolah anak-anak Anda? 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, atau 3 minggu? Jelas. Apakah Anda bekerja sebagai penyapu jalan, bekerja di kantor, punya jabatan tinggi, atau memiliki toko, seorang profesional di bidang tertentu, tetap saja Anda membarterkan antara satuan waktu dengan satuan uang. Apakah dengan cara demikian Anda akan aman? Satu-satunya jalan untuk menciptakan keamanan yang sesungguhnya adalah seperti yang dilakukan oleh Pablo, yaitu membangun saluran pipa saat Anda masih bekerja sebagai pembawa ember. Dengan membangun sebuah saluran pipa, Anda cukup mengerjakan pekerjaan sekali saja, capeknya sekali saja, tetapi Anda akan dibayar terus-menerus. Saluran pipa ini akan memberikan Anda penghasilan walaupun Anda sedang tidur ataupun Anda sedang main. Penghasilan ini juga akan terus Anda peroleh setelah Anda pensiun, pada saat Anda sedang sakit ataupun cacat sehingga tidak bisa bekerja, dan juga dalam situasi darurat. Inilah yang disebut sebagai penghasilan pasif. Anda tahu, saat ini kami sedang membangun saluran pipa yang akan memberikan penghasilan pasif. Mau tahu caranya? Hubungi teman yang meminta Anda untuk menonton video ini. Dia punya akses untuk informasi yang Anda butuhkan. Mintalah video lanjutannya, atau jika memungkinkan, bertemu langsung dengan teman Anda. Oke, luar biasa. Ya Bu, ya, mengingatkan kita bagaimana pentingnya itu kerja keras ya, memanfaatkan waktu yang ada gitu ya Bu Parti ya. Ya, Oke. kita Keren, bertanya pada diri kita, siapakah Anda? Oke. Mau pilih yang mana? Iya. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman nih, kira-kira teman-teman yang ada di sini nih, pengennya Pablo atau Bruno? Kalau Pablo tadi kan manusia saluran pipa. Kalau Bruno manusia ember. Nah, dalam bisnis ini pasti teman-teman harus tahu nih arahnya kemana nih. Teman-teman harus tahu nih siapa diri Anda. Itu yang membuat saya ketika kita melihat video ini jujur saya tersadar gitu kok. Sejatinya kamu itu mau kemana, Wib?
jujur teman-teman ya, hari ini WIP itu sendiri. Seorang agency builder saya nggak punya tim kok. Tapi saya nggak takut untuk berjalan sendiri. Saya akan memulai lagi dengan membangun pondasi, membangun pipa-pipa itu. Nah, menurut teman-teman, mungkin ada ngasih masukan nih dari video yang dilihat tadi ini apa nih insight atau pembelajaran manfaat dari video tersebut? Yuk, apa teman-teman? Yuk, boleh open mute, open cam, udah boleh. Tuh, sabar dan tekun. Boleh Bu Indra untuk open mute? Ya, Yuk, kalau pagi-pagi, ya pagi pagi. ya. Pagi, Ya, Cik. pagi Ko Sandi. Ya, kalau saya lihat dari video ini memang luar biasa ya. Jadi memang kita ini harus membangun fondasi ini memang dari awal. Kelihatannya memang tidak mudah, tetapi begitu kita sudah menemukan caranya, otomatis akan terjadinya passive income itu. Tadi kan dengan membangun butuh waktu yang tidak sebentar, tapi setelah selesai semuanya kita tinggal menikmati, yaitu sabar. Karena kan butuh proses ya untuk kita membangun seperti yang dikatakan tadi dengan Bu Wit itu, kita untuk menjadi kalau di bisnis ini kan untuk membangun fondasi itu juga tidak mudah. Sama, saya juga AB, juga nggak punya leader. Nasibnya sama ini berarti. Iya, ini Tapi curhat ini, dengan nasib yang sama, Bu. tenang aja, kita kan bersama-sama membangun Iya, ini betul. ya. Ini kan betul, karena dengan adanya komunitas positif ini kan kita tidak merasa sendirian ya. Jadi, oh Betul. ya, kita jadi harus semangat. Pasti ada jalan supaya kita untuk membangun fondasi ini, kita untuk menuju ke passive income. Seperti itu. Betul. Keren Terima nggak videonya kasih. tadi ya? Oh, Thank keren you, banget. thank you. Mau boleh dikasih kita Ya, di nanti saya grup. kirim ya videonya. Ya, Karena ini Ya, mengingatkan, di oke. samping itu juga untuk rekrut juga bagus kan, kok? Ya, betul, betul, betul. betul. Ya, Disertai itu kan gitu ya. sip, sip, Nah, sip. mungkin ada pertanyaan lain, teman-teman. Yuk, Thank ada yang mau you. tanya teman-teman? Caranya Bu Parti kalau jualan gimana? Nah, tuh Bu. Ya, kalau dulu atau sekarang, Cik? Sekarang aja. Bu. Kalau sekarang ini saya lebih ke ini ya, financial planner ya. Jadi sudah saya kebetulan itu kan ikut AWPS ya teman-teman ya. AWPS ini bagus banget. Jadi kebetulan saya kan fokus di syariah, C. Ya, Oh. oke. Tapi syariah kan bukan kita apa dalil-dalil atau apa kan syariah untuk semua kan gitu ya. Oke, Jujur AWPS ini sangat membantu semua. Oh, nggak kelihatan ya, Ko ya. iya. Jadi kita punya apa? Tools itu dari ABPS. Siapa yang di sini sudah ikut ABPS? Bu Indra ya? Ya, sama Fania itu sudah lulus kemarin, baru yang batch 2. Oh, PS2, oke. Ya, itu kan ada tools kan, itu bagus banget dan itu memang benar-benar membantu loh. Apalagi orang-orang yang underestimate terhadap asuransi. Ketika saya klik anggaran belanja gitu ya, itu benar-benar orang itu, loh, berarti aku itu harus ada zakat ini, oh zakatku kurang kayak gitu kok. Nah ini kan ya istilahnya kita main game aja sama calon nasabah kayak gitu. Oke, oke. Dan jujur aja di situ sangat-sangat membantu ya kok ya. Cara jualan saya sekarang ini sudah nggak seperti dulu, meluwo gitu, enggak. Kan Oke. gitu. Tapi kita pasti baca karakter calon nasabah juga kan gitu ya. Mungkin ya wis rada pinter lah kan gitu ya. Nggak seperti dulu kan gitu. Kayak kan sekarang ini kan saya pasti cerita SIP sih kok. Apa itu, Saving Bu? investasi proteksi kok. Maksudnya Oke. fungsi dari itu kan gitu kan. Biasanya saya gambarkan layar, ya semuanya adalah pembelajaran dari Hendra Sensei sebenarnya yang saya terapkan kan gitu. Dan itu keren banget karena nggak semua agen juga dapat pembelajaran itu kan gitu kok ya. Oke, sip, sip. Jadi kompetensi itu penting sebenarnya teman-teman ya. Ya nggak sebenarnya memang wajib. Karena bagaimana seorang dokter itu bisa praktek dengan benar kalau dia tidak belajar. Betul. Apalagi kita kan gitu. Makanya kompetensi itu sangat penting. Nggak hanya cukup kita mengenal produk.
saya bersyukur banget pada saat saya bekerja di notaris PPAT itu, ya ada kaitannya juga dengan bisnis ini. Seperti kita menghitungkan waris, kayak gitu kok. Betul. Jadi kebutuhan warisnya berapa, well distribution-nya berapa, kayak gitu. Apalagi dibantu dengan tools yang sekarang sudah modern ya, kita udah inilah kok. Jadi sekarang sudah main besar lah, istilahnya mau UP berapa, 1M atau 5M, misalkan kayak gitu. Oke. Ya kalau Oke. produk itu kan saya yakin semua bisa ya, Ko ya. Cuman penyajiannya pada saat di nasabah itu kan tergantung karakter dari nasabah masing-masing kan gitu. Tapi Betul. awal masuk jujur aja WIP untuk saat ini sejak saya mengenal dengan HS Partners itu udah cerita SIP aja kok. Saving, investasi, proteksi, terus jernih keuangan kayak gitu kok. Jadi dari menciptakan aset, mengakumulasi aset, memproteksi aset, sampai pendistribusian aset. Jadi kalau misalkan kebetulan WIP Muslim ya kok ya, maksudnya di syariah, fokus di syariah kan gitu ya kok ya. Ya. Pasti karena apa? Sebenarnya itu dari menciptakan aset, akumulasi aset, memproteksi aset, sampai pendistribusian, itu di dalam Al-Quran juga sudah diterangkan. Di surat Al-Baqarah ayat terpanjangnya gitu kok. Jadi kan Oke. banyak nih di luar sana yang muslim katanya asuransi itu riba, kayak gitu ya kok. Betul. Kayak gitu. Nah, di situ tools dari AWPS ini sangat membantu kok. Oke, 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 oke. Gitu. Bukan saya promosi ya, Ko, ya, tapi ini apa yang saya Ceritanya jalani kan ya. gitu ya. Iya, Itu benar. sudah Karena membuktikannya. jadi kalau teman-teman kepengen tahu itu sebenarnya setiap minggu jam 20.05 itu Oke. di HS Partners itu ada. Kayaknya Ya. Koleo itu kan juga pembicara juga kan biasanya. Betul. Ya, Pak Gitu. Leo, betul. Ya, ya. Nah, Oke. itu saya belajar banyak ke beliau juga gitu. Keren-keren. Itu sih kok. Hmm. Heeh. Oke, mungkin ada Ada lagi yang pertanyaan? tanyakan lagi? Saya nggak ada jam di ruangan, jam tangan saya nggak ada gitu. Itu ya, los. Los. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nih. Apa sudah ngantuk ya kok? Nah, ini mumpung beliaunya los ini ya. Nggak ada tarif per jamnya, ini nggak ada ini ya. Oke. Ada yang tanyakan lagi teman-teman? Tanya kok, Oh, siapa ini? Melani kok. Oh iya, Bu Melan, silakan. Tadi kan Bu Wip kan bilang ada agen itu ikut juga untuk kompetensi. Nah, Iya. yang dapat disarankan untuk kita itu seperti apa? Sedangkan di Prudential kan juga sudah banyak itu ya pelatihan-pelatihan yang seperti sales builder, lalu ada syariah yang yang series itu gitu. Yes. Nah, kompetensi itu apakah artiannya dengan yang harus memakai tanda kutip gelar seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Sebenarnya kalau menurut saya ya, Bu siapa tadi maaf? Melan. Melani Bu Oh, dari Bu Melani. Purwokerto. Oke, Bu Melani, thank you. Ya, jadi kompetensi itu kan sebenarnya kan pemahaman tentang bisnis kita kan gitu. Sebenarnya bisnis kita ini kan bukan melulu kita bicara tentang asuransi, tapi lebih fokus ke perencanaan keuangan, perencanaan Iya. waris, kayak gitu. Kalau menurut saya kan gitu ya, memang di Prudential itu kan banyak sekali kan gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita itu membuka mindset agen-agen kita itu melalui ya yang saya lakukan ya kok ya, itu memang beda sekali ketika agen itu masuk di dalam kompetensi seperti kita ikut AWP, AWPS kayak gitu. Karena di situ kita pelajari itu nggak hanya fungsi dari asuransi. Jadi memang benar-benar lekat asuransi itu fungsinya seperti apa gitu loh, walaupun kecil. Maksudnya sebagai ban Iya. serep itu bisa meruntuhkan segalanya gitu loh kok. Life goal kita itu bisa runtuh seketika ketika sedikit itu tidak kita pahami kayak gitu. Nah, bagaimana seorang dokter bisa memberikan advice lebih ketika kita nggak ngerti gitu loh kok. Tuh. Gitu. Jadi
kalau saya saranin kalau untuk agen baru mungkin sekarang ini kan syariah kan lagi ini ya, produk-produk syariah juga bagus menurut saya. Itu ikut 1314 sama 360 itu loh kok. Kalau yang 360 itu untuk agen baru. Mungkin sudah banyak yang ikut ya. Itu di mana, Bu? Itu Di ada Prudential. linknya, iya, di Prudential. Jadi ikut kebetulan VIP kan mentorship syariah kan gitu. Ya, jadi agen baru itu cemplung naik kok di yang kurang dari 1 tahun 360 itu bagus banget. 360. Ya, itu kalau misalkan kan ada linknya. Linknya bisa ngambil di training, pendaftaran training itu atau linknya khusus, Bu? Sebenarnya linknya khusus ya, kan gitu. Nanti saya akan bicarakan dengan ini ya, C ya. CC bisa, tapi semuanya bisa ikut kok. Nah, karena kalau kita ambil yang trainingnya di Prudential, yang trainingnya seperti 360. PFA, saya malah baru dengar ya 360 ini. Yang Oh, sering dapat update itu kan seperti syariah PFA. training series. Terus kalau yang seperti PFA, terus yang PFA-nya syariah itu akan harus ada case-nya kan, seperti itu kan. Itu kan Seperti khusus ya, itu. kalau untuk agen baru mungkin berat ya. Kalau awal-awal itu mungkin saya sarankan untuk ikut kalau minggu untuk booster ya kok ya. Itu bagus banget. Setiap minggu jam 20.05 itu ikut aja. Itu akan dapat pengetahuan lebih tentang perencanaan keuangan gitu. Itu kan gratis kan kok cuma 1 jam aja. Tapi itu Ya. nambah wawasan, bener. Ini bagus banget. Saya rekomendasikan seperti itu. Terus yang kalau kedua itu ikut yang syariah, mentorship itu ada 360. Jadi agen baru yang kurang dari 1 tahun itu 360 dan reward-nya itu juga bagus kok. Jadi bisa learning ke Malaysia kayak gitu kok. Kan ini Oh, keren. iya, jadi cuman case-case-nya itu kecil tapi kita benar-benar dihargai banget. Jadi dapat reward-nya itu plus-plus gitu kok. Bu Wip, kalau pas ada acara nanti linknya kasih saya ya Bu Wip ya. Boleh, Coba boleh. coba kita itu keputus di situ apa sudah terima selama ini cuman nggak ngeh gitu loh Bu Wip. Iya, siap. Jadi ada 2 training yang gimana itu membantu agen-agen kita, baik itu agen yang tidur maupun agen baru kita. Oke. Dan pembelajarannya itu nggak hanya sekedar yang saya alami nih ya kok ya. Dan ini memang jujur aja setelah dibentuk mentorship ini menumbuhkan kepercayaan diri saya. Jadi saya merasa tidak sendiri dan saya memulai dari nol. Jadi 360 sama 1314 ini memang benar-benar kita mulai soft gitu loh ya. Ininya soft gitu, nggak langsung melulu produk ini enggak. Jadi enak banget gitu. Jadi merasa nyaman ya teman-teman yang ada di sana gitu. Ya alhamdulillah selama dilakukan itu pertumbuhan agen itu juga luar biasa kok. Itu sih kok. Itu ya, Bu. Iya. Saya saranin 2 training itu kalau dari Prudential kok yang baru-baru. Jadi kalau 1314 itu 1 tahun ke atas kok. Misal nih agen-agen kita yang lama sekali tidur kayak gitu kok, itu bisa. Itu yang ya Bu, yang setor 2 case dapat 500.000 itu apa ya Bu? Iya, terus kalau misalkan dalam 3 bulan kita 100 juta, ya toh 100 juta dengan case-nya 100 juta atau setiap 1 bulan itu 8 juta 2 case atau 4 case itu dapat jalan-jalan ke Malaysia. Oh, berarti beda yang waktu saya dapat link itu, undangan dari Prudent itu yang agen-agen yang tidur itu tadi yang belum produksi kan, kalau berproduksi 2 case dapat 500.000 itu, tapi yang Ibu sebutkan tadi saya kok kayak belum Beda lagi. iya kok belum pernah membaca karena yang yang 1314 sama 360 itu belum pernah tahu seperti itu. Iya, memang itu kan dikhususkan untuk yang syariah ya Mbak ya kan gitu. Nanti linknya kasih Bu. Iya, tapi kita semuanya boleh belajar gitu. Yes. Boleh ikut.
Jadi saya sih share link-nya itu biasanya ke semua teman-teman sih. Bu Monggo Wip, silakan gitu. Bu Wip. Dalam. Nanti linknya kita anu ya C ya, Cemelan kita tunggu dari Bu Wip ya, supaya nggak Iya. tersinggung. Betul. Iya, Bu. Saya mau tanya gini nih, kan ilmu itu di Prudential kan nggak ada habisnya dari sana, Betul. dari sini, dari Betul. atas, dari bawah. Nah, cuman kerap kali kita agent itu terpentok dengan masalah market. Nah, untuk Bu Wip sendiri, strategi marketnya sampai usia 52 sekian tahun di Prudential, apa sih yang dilakukan tiap harinya kayak gitu? Iya, sekarang ini yang fokus kita itu adalah mengaktifkan agen. Kan gitu kan, Ko. Jadi dengan apa caranya? Jadi kita mentorship ini memberikan fasilitas, yaitu dengan canvassing di rumah sakit, C. Oke. Ya, jadi kita open table kayak gitu ya, C. Nah, itu menumbuhkan lagi kayak zaman-zaman dulu gitu. Apakah kita dapat cash di sana? Enggak, tapi kita ini pengen memberikan kebiasaan agen itu untuk ketemu orang aja. Oke. Nah, Lainnya itu itu ya, C. lain itu apa lagi? Nah, itu terus kita kan adakan diskusi kayak gitu, C, ya kan terbentuk dari beberapa mentor ya kan gitu kan. Nah, di situ ada kayak grup selling kayak gitu, tetap sih sama sih teman-teman gitu. Tapi memang ribetnya sih memang beda ya. Kita memang kasih ribet lebih ya kepada agen-agen yang aktivitasnya itu. Jadi kita menilainya itu bukan dari apa apinya ya, gitu, tapi aktivitasnya sih, gitu. Dan teman-teman yang dulu lama, yang mungkin sekarang kepengen gabung lagi, itu akhirnya tertarik loh, C. Dan itu banyak sekali yang sudah masuk. Jadi teman-teman jangan khawatir, mungkin ada agen-agen kita yang dulu mungkin ya pengen bergerak kembali, itu bisa bisa aktif lagi gitu dan luar biasa gitu dengan cara itu. Maksudnya apa yang saya sampaikan ini bisa nangkep nggak ya? Saya ini ngomongnya Bisa. ya. Bisa, Bu. Jadi sekarang ini kita memang secara kontinu melakukan canvassing open table itu di rumah sakit tuh. Kita pilih. Terus ke instansi-instansi. Jadi kalau Jumat itu kan biasanya itu kan ada kayak senam kayak gitu kan, Ko. Nah, itu kita open Iya. table di sana. Di instansi itu ya, Bu ya? Iya, di instansi. Maksudnya paling enggak tuh edukasi aja, mindsetnya edukasi saja. Gitu. Dan itu jujur aja waktu di PHC teman-teman canvassing itu dapat case-case besar dari sana kok. Yes ya. Iya, iya. Tapi ya maksudnya hasil itu kan Tuhan ya kok ya, kita enggak ini. Tapi dari aktivitas teman-teman, akhirnya teman-teman ini kayak kecanduan gitu loh kok. Ayo diperpanjang lagi gitu. Akhirnya kita keliling nih sekarang. Dari rumah sakit ke rumah sakit gitu. Good idea, Bu. Yes. Sip. Ya itu maksudnya dari hal-hal kecil gitu loh kok. Oke. Untuk membiasakan semangat kita. Jadi supaya mereka itu enggak sendiri. Maksudnya malu untuk ngobrol atau apa kayak gitu. Oke. Oke, mungkin Bu Tika udah terpuaskan? Yes, puas-puas. Oke. Thank you banget Bu Wip, hari ini sharingnya bisa memotivasi kami semuanya. Sebagai ucapan syukur, mungkin kita akan berikan sertifikat ya buat Bu Wip. Ada di mana ya? Oh, oke. Kok ada satu kata lagi kok? Oh ya, Kalimat monggo. ya kok ya. Monggo. Jadi ya menurut saya kok ya, jika kita itu lelah dalam kebaikan, kan banyak nih yang lagi down kayak gitu ya kok ya. Tapi satu hal, jika kita lelah dalam kebaikan, maka sesungguhnya keberkahan itu akan hilang. Kan gitu kan kok. Wah, luar biasa. Sementara kebaikan itu akan kekal. Jadi tugas kita di sini adalah sangat mulia. Jadi mari Sangat kita mulia. buat kebaikan. Sudah nggak usah mikir apa-apa, hasilnya ini wis pasti ngikutin, yang penting aktivitasnya aja gitu. Tetap aktivitas ya Bu ya, luar biasa. Dari hari ini tadi saya mendengarkan sharingnya Bu Wip,
bagaimana bisa terjun dari seorang asisten notaris, tapi benar-benar yakin dengan adanya perubahan ya, luar biasa. Dari yang notabene-nya nggak kerja di kantor notaris, nggak ada reward, tapi di Prudential ada reward-nya. Kemudian melihat di sini juga banyak peluang gitu ya, bisa bangkit kembali karena hari ini menyadari bahwa tugas kita tuh sebagai seorang 3A ya, agent, advisor, sama andalan gitu ya Bu ya. Dan kita juga harus bekerjanya dengan 5 As ya Bu ya. Ikhlas, keras, cerdas, tuntas, terus apa Bu? Kualitas, berkualitas. Kualitas. Oh ya, berkualitas luar biasa. Ini benar-benar lengkap, benar-benar pepek ini ya Bu ya. Oke. Ini Mantap ya, Bu mantap. Wip, thank you Thank you, banget Pak. ya. Iya Bu, ini ada sertifikat. Kita nggak bisa berikan apa-apa Bu. Ini ada Masya sertifikat Allah. dari kami. Thank Semoga kita you. sama-sama Cici. bisa sukses di penghujung tahun 2025 dan sukses untuk selamanya kita di Prudential. Dan saya lihat Amin. daripada yang flyer yang dikirimkan ke kami, joinnya mulai 2012 sampai selama-lamanya di Prudential, luar biasa gitu ya teman-teman ya. Sudah cinta kok. Lah udah cinta. Oke, luar biasa. Dan ini semoga benar-benar bisa menginspirasi kita semua ya, Bu Wip ya. Oke, kita mau foto bersama dulu ya Bu Tika. Yuk, Yes. semua teman-teman, yuk open cam semuanya. Aku tak nyari tempat sing padang. Oh iya, di bawahnya lampu penerangan jalan Bu Tika. Makasih ya, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang Tidak apa-apa Bu. tidak berkenan. Kita sama-sama saling Thank you, mendoakan, sama-sama barakallah, saling barakallah. untuk menjamper yang memotivasi. Oke teman-teman, sudah buka open cam-nya. Yuk, yang di Malang, di Blitar, di Turen, di Purwokerto, di Madiun, jangan tidur dulu yuk. Kita mau foto bersama. Yes. Udah? Keren. Cam? Bu Wip, thank you ya. Thank you. Oke. Siap-siap diundang lagi ya. Barakallah. Bentar ya, bentar. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Ya, wah, Pokoknya jangan menyerah. Aku luar biasa. Mau Yuk, Pablo atau Bruno? Pablo, Pablo. Bu. biar nggak Pablo. Iya, yuk Cetata, Devina, Lucia, Jetro. Yuk open cam yuk. Yo. Salam buat Bapak. Thank you buat waktunya malam ini. Yuk, 1, Oke, 1, 2. 3. Halaman selanjutnya. Yuk, halaman selanjutnya. Yuk, ambil pose lagi. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Nanti akan share saya fotonya ya, teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Barakallah. Ya, untuk motivasinya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kalau tadi kita buka dalam doa, kita tutup acara ini juga dalam doa. Doakan saya pimpin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas pernyataan pada malam hari ini, atas motivasi daripada Bu Wip. Semoga motivasi ini dapat membuat kita tumbuh bersama, sukses bersama di dalam bisnis Prudential. Bagaimana apa yang telah disampaikan Bu Wip bisa benar-benar untuk memotivasi kami bisa sukses di tahun 2025 ini, bisa mencapai semua impian dan goal-goal kami. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapak, kami pasrahkan kehadiran-Mu karena Allah yang mulia dan berkuasa untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, thank you Bu Wip. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya. Sukses. Yuk teman-teman, thank you semua. Go Master Builder. Thank you. Thank you. Saya live dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Good night. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you Ko Sandi. Thank you Tika. David, thank you.